Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Dwi Oktaviani dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika tingkat 1A dengan NIM P0513022021. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan cinta kasih. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosioantropologi dengan dosen pengampu Bapak Anang Wahyudi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, cinta adalah rasa sangat suka atau rasa sayang ataupun merasa sangat kasih atau rasa sangat tertarik hatinya. Sedangkan kata kasih artinya perasaan sayang atau cinta kepada seseorang atau menaruh belas kasihan. Cinta adalah perasaan rasa suka terhadap makhluk hidup, sedangkan kasih adalah perasaan kasih atau belas kasih terhadap makhluk hidup. Jadi, cinta kasih dapat diartikan suatu perasaan manusia yang berdasar pada ketertarikan antara makhluk hidup dan didasari pula rasa belas kasih. Cinta memiliki 4 unsur, yaitu 1. Pengasuhan, 2. Tanggung jawab, 3. Perhatian, dan 4. Pengenalan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Dwi Oktaviani dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika tingkat 1. Di sini saya ingin mewawancarai tentang manusia dan cinta kasih untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosioantropologi dengan dosen pengampu Bapak Anang Wahyudi. Yang pertama, apa sih yang diketahui tentang apa itu cinta kasih dari Kak Elisa? Menurut saya cinta kasih itu adalah perasaan sayang atau cinta kepada atau menaruh belas kasihan kepada sesama manusia. Terima kasih Kak. Untuk Kak Imelda? Menurut saya, cinta adalah perasaan yang lahir dari hati seseorang, timbul dengan sendirinya, tidak melihat waktu dan usia. Terima kasih Kak Sari. Kalau menurut saya, cinta adalah perasaan mendasar manusia yang muncul dalam bentuk emosi atau perbuatan dan sangat saling dibutuhkan oleh atas sesama manusia. Untuk Kak Min? Menurut saya, suatu kebutuhan yang mendasar pada manusia. Oke, terima kasih Kak Feli. Menurut saya, cinta kasih itu perasaan sayang dari diri seseorang kepada orang yang dicintainya dengan menaruh belas kasih. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak jenis cinta kasih itu ada apa aja sih? Kak Elisa? Menurut saya, misalnya cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada orang tua, kepada adik kakak. Menurut saya, cinta kita terhadap orang tua kita sendiri. Kak Sari? Kalau menurut saya, cinta itu pertama harus mencintai diri sendiri, kemudian kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Terima kasih Kak. Kami Menurut saya, cinta terhadap diri sendiri dan orang lain. Menurut saya, jenisnya itu seperti kita mencintai Tuhan kita dan mencintai diri sendiri, serta orang-orang di sekeliling kita. terima kasih. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, cinta kasih itu pasti memiliki dampak. Kalau saya boleh tahu, dampak positif dan negatif dari cinta kasih itu apa sih? Bisa? Kalau menurut saya, dampak positif itu pertama bisa memberi motivasi. Kalau dampak positifnya dampak negatifnya itu seperti berbohong dan bisa menyebabkan melamun atau stres. Terima kasih. Kalau saya, dampak positifnya membuat mendapat cinta kasih dan membuat orang menjadi bahagia. Dampak negatif cinta kasih bisa membuat hidup merasa sepi. Menurut saya, dampak positifnya itu kita dapat memperlakukan sesama makhluk hidup dengan cara yang baik dan lemah lembut tanpa menyakiti perasaan seseorang. Kemudian untuk dampak negatifnya itu sendiri, kadang manusia itu terlalu bergantung dengan sesama atau terlalu percaya diri karena dia mendapat cinta kasih dari orang lain. Kalau menurut saya, untuk dampak positifnya dapat menyatukan antara satu dengan sama lain. Kalau dampak negatifnya, kita dapat lihat diri sendiri. Manusia itu kan makhluk sosial, tanpa orang lain kan manusia tidak bisa hidup sendiri. Terima kasih Kak Feby. Menurut saya, dampak positifnya itu dapat mempererat hubungan sosialisasi dengan hubungan kekeluargaan antar sesama. Kalau dampak negatifnya itu pada dasarnya
manusia itu kan makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Terima kasih Kak. Lalu kan cinta kasih itu apa sih contoh dalam kehidupan cinta kasih? Nah, bisa. Misalnya menjaga adik atau kakak gitu, terus tuh membantu ayah dan ibu. Terima kasih Kak Iraza. Kalau menurut saya cinta kasih antara orang tua dan anaknya. Kalau menurut saya sendiri, contoh cinta kasih itu kasih sayang antara orang tua dan anak, antara saudara, serta antara manusia dengan makhluk lainnya. Kalau menurut saya antara diri sendiri terhadap orang tua sekeliling dan antara lawan jenis juga bisa. Cinta kasih itu adalah hubungan antara keluarga dan kita, menurut saya. Kalau misalnya di dalam diri seseorang tidak ada cinta kasih, itu bagaimana? Kalau seandainya dirinya itu tidak ada cinta kasih, berarti hidupnya terasa hampa, terus tuh manusia tidak akan merasakan interaksi kepada manusia lain. Kalau menurut saya tanpa cinta dan kasih sayang, hal-hal negatif dapat terus mengintai kehidupan. Karena hal yang bersifat negatif lebih banyak merugikan manusia itu sendiri. Kalau menurut saya, jika seseorang itu tidak memiliki kasih sayang dalam, terutama untuk dirinya sendiri, maka hidupnya akan kosong tanpa tujuan, serta dia tidak bisa merasakan bagaimana berinteraksi dengan orang lain, supaya tidak menyakiti dan mengerti bagaimana perasaan orang-orang tersebut di sekelilingnya. Terima kasih. Kalau menurut saya tanpa cinta kasih itu terasa sepi, egois dan jauh terhadap orang lain. Menurut saya, jika seseorang itu tidak ada cinta kasih di dalam dirinya, dia akan menjadi pribadi yang egois dan tidak dapat menghargai orang lain. Terima kasih. Sekian wawancara dari saya ucapkan banyak terima kasih. Yang dimaksud dengan cinta kasih itu adalah suatu ungkapan perasaan kasih sayang seseorang terhadap, baik itu terhadap anaknya, temannya, saudaranya, dan juga cinta kasih terhadap Tuhan. Jadi semua itu bisa diungkapkan melalui tingkah laku, pengabdian. Seperti itu kalau menurut saya apa yang dimaksud dengan cinta kasih. Jessica Manuela, dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Maria Dio Octaviani. Apa yang dimaksud dengan cinta kasih? Menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat besar yang harus dimiliki oleh manusia, karena itu sangat penting. Biasanya muncul dari hati nurani atau hati terdalam manusia karena mereka memiliki perasaan atau empati. Cinta kasih merupakan tindakan memberikan atau menyebarkan kasih sayang terhadap sesama manusia dengan murah hati dan belas kasih. Cinta kasih merupakan salah satu ungkapan rasa kasih sayang, terus kemesraan yang diungkapkan secara bertanggung jawab. Nah, jenis cinta kasih itu ada beberapa. Cinta kasih kepada Tuhan, itu biasa disebut cinta kasih agape, itu tanpa imbalan. Jadi Tuhan hanya mengasihi kita tanpa mengharapkan kasih dari kita. Itu namanya cinta kasih agape yang tanpa imbalan. Kemudian cinta kasih eros itu cinta kasih yang muncul yang ingin memiliki, seperti antara wanita dan pria, itu termasuk cinta kasih eros, di mana wanita itu mengharapkan bisa memiliki prianya seperti seorang kekasih, seperti itu. Kemudian cinta kasih filio. Nah, kalau menurut saya itu cinta kasih filio itu cinta kasih seperti persaudaraan antara sepupu, kakak adik. Jenis-jenis cinta kasih itu ada agape. Itu kalau agape itu dari Tuhan ke kita atau sebaliknya, kayak Tuhan mencintai kita tanpa syarat begitu.
Kalau phileo itu biasanya karena ada hubungan persahabatan atau bagaimana begitu. Kalau eros cinta pada lawan jenis, kayak misalkan kita punya pacar atau punya istri suami begitu. Kalau storge itu biasanya terhadap orang tua kepada kita atau kita kepada orang tua. Contoh-contoh cinta kasih, misalnya cinta kasih antara orang tua dan anak. Nah, itu diwujudkan orang tua dengan memberikan kebutuhannya, perhatiannya, sehingga anak tersebut menjadi senang. Itu namanya, itu contoh cinta kasih anak dengan orang tua. Kemudian cinta kasih kita terhadap tetangga dapat kita wujudkan jika tetangga sakit, kita harus membesuk. Nah, itu juga sebuah cinta kasih yang diwujudkan antar tetangga. Kemudian ada juga cinta kasih itu bisa anak terhadap orang tua, misalnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dia mengerjakannya dengan senang hati karena si orang tua itu dibantu. Itu wujud cinta kasih anak terhadap orang tua dari kita atau kita kepada orang tua. Contoh cinta kasih menurut saya itu nggak usah jauh-jauh sih, kayak misalkan Maria Dwi meminta saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan saya mempunyai mempunyai kemauan untuk menjawab begitu. Untuk misalnya dampak cinta kasih itu, jika seseorang diberi kasih sayang, cinta kasih yang penuh, maka orang tersebut akan menjadi tenang, rasa cemasnya pun hilang, bahkan umurnya bisa panjang karena dia itu sudah merasa nyaman hidupnya karena dipenuhi cinta kasih. Nah, bagi seseorang yang tidak ada cinta kasih, pasti dia akan menjadi stres, gampang marah, emosional, dan bisa jadi melakukan tindak kejahatan. Lalu dampak dari cinta kasih itu, ya orang yang kita beri cinta, yang kita beri kasih, itu pasti juga merasa disayang, dihargai. Juga segala sesuatu yang kita lakukan didasari dengan cinta kasih itu pasti baik ujungnya. Jika di dalam seseorang itu tidak ada cinta kasih, pastilah seseorang itu menjadi tidak tentram, tidak nyaman, ada rasa cemas, udah gitu bisa stres. Kalau dalam seseorang ada cinta kasih, dia menjadi tenang hidupnya. Pertanyaan terakhir, apabila dalam diri seseorang tidak ada cinta kasih, itu bagaimana? Sebenarnya pasti setiap orang itu memiliki perasaannya kan. Dan menurut saya orang yang tidak punya cinta kasih itu berarti sudah numb atau tidak bisa merasakan apapun. Mungkin karena sebad apapun, kasar, sekeras apapun orang itu, pasti dia punya hati nurani dan dia pasti punya cinta kasih di dalam dirinya. Kalau memang seseorang itu sudah tidak punya lagi cinta kasih di dalam dirinya, solusinya apa? Solusinya mungkin dia harus menemukan lagi jalan yang benar, ke gereja misalkan, memperluas pertemanan di lingkungan yang baik, misalkan di gereja OMK atau Misdinar, ya begitu, dan lain-lain. Jadi segitu saja jawaban dari saya. Maaf bila ada kurang kata dan lain-lain atau salah penyebutan karena saya awam. Terima kasih. Jika di dalam diri seseorang tidak ada cinta kasih, maka solusinya adalah kita harus mendekatkan dia terhadap Tuhan. Juga kita harus memberikan perbuatan-perbuatan tentang cinta kasih. Kita harus membuktikan bahwa cinta kasih itu dapat membuat dirinya jauh lebih sukacita dan
penuh dengan damai sejahtera, sehingga orang tersebut dapat memiliki cinta kasih di dalam dirinya.